Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kuliah kita biokimia, dan pada kesempatan kali ini eh, materi yang akan disampaikan adalah karbohidrat. Karbohidrat, ya, jadi rumus-rumus karbohidrat atau struktur karbohidrat ini ditemukan sudah sejak lama, yaitu pada tahun 1880. Karbohidrat merupakan senyawa polihidroksialdehid atau polihidroksiketon atau turunan-turunan keduanya. Nah, sehingga gugus fungsinya itu mengandung atau terdapat hidroksil dan aldehid atau juga keton. Kita lihat klasifikasi dari karbohidrat itu sendiri. Ya. Karbohidrat dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama, karbohidrat sederhana dan karbohidrat majemuk. Untuk karbohidrat sederhana sendiri, ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Kemudian untuk karbohidrat majemuk itu terdiri dari oligosakarida, kemudian polisakarida. Selanjutnya, oligosakarida dibagi menjadi disakarida, kemudian trisakarida, dan tetrasakarida. Untuk disakarida sendiri itu terdiri dari pereduksi dan non-pereduksi. Contohnya adalah maltosa, laktosa, kemudian non-pereduksi itu ada sukrosa dan trihalosa. Sedangkan untuk polisakarida itu tidak mengandung N, misalnya selulosa, glikogen, amilum, dextrin, inulin. Kemudian ada yang mengandung N, misalnya heparin, ketin, pektin, dan sebagainya. Untuk karbohidrat sederhana, ya, karbohidrat sederhana merupakan karbohidrat dengan molekul paling sederhana atau disebut juga dengan monosakarida. Nah, untuk karbohidrat sederhana ini tidak dapat diperkecil, ya, baik dengan cara hidrolisis ataupun dengan cara yang lainnya. Apabila dia diperkecil, nanti akan hilang sifat dari karbohidrat itu, karena monosakarida itu hanya satu, sehingga jika dia dihidrolisis atau diperkecil ya akan hilang. Kemudian karbohidrat sederhana ini mudah larut dalam air dan jumlahnya sangat sedikit. Selanjutnya contohnya adalah glukosa. Ya. Glukosa ini terdapat luas di alam dalam jumlah sedikit, yaitu berada pada sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian sirup jagung atau ekstrak jagung, ya, kemudian sari pohon, dan bersamaan dengan fruktosa dalam madu. Jadi di dalam madu itu terdapat kandungan glukosanya juga. Glukosa merupakan bentuk karbohidrat yang beredar dalam tubuh di dalam sel sebagai sumber energi. Kemudian hasil akhir dari pencernaannya adalah pati, sukrosa, maltosa, laktosa pada hewan dan manusia. Jadi glukosa ini adalah hasil dari pencernaan unsur-unsur ini, ya, baik pati, sukrosa maupun maltosa. Jika kita lihat, ini adalah contoh struktur dari glukosa, ya. Jadi glukosa ini ada jenis dari ini adalah alpha, ya, alpha glukosa jenis alpha. Kemudian ini adalah jenis beta. Yang kedua adalah fruktosa, ya. Fruktosa ini atau gula paling manis, ya. Fruktosa ini terdapat pada madu juga, ya, bersama dengan glukosa tadi, bisa di dalam buah, kemudian nektar, bunga, kemudian juga di beberapa sayuran. Mungkin ada beberapa sayuran yang memang tingkat kemanisannya itu tinggi, ya. Kemudian fruktosa ini dapat diolah dari pati dan digunakan secara komersial sebagai pemanis. Jadi
dari ekstrak dari fruktosa ini bisa digunakan sebagai pemanis baik makanan ataupun minuman. Selanjutnya adalah galaktosa ya. Untuk galaktosa sendiri itu tidak terdapat di alam bebas ya. Sebagaimana halnya glukosa dan fruktosa. Kalau glukosa dan fruktosa tadi bisa terdapat di buah dan sayur, kalau galaktosa ini tidak terdapat di alam bebas, tapi terdapat dalam tubuh dari hasil pencernaan ya. Jadi proses dari laktosa itu akan berubah ketika dicerna di dalam tubuh menjadi galaktosa. Nah, untuk selanjutnya yang kedua adalah karbohidrat majemuk. Kalau tadi karbohidrat sederhana itu hanya satu ya, monosakarida. Sedangkan untuk karbohidrat majemuk itu mempunyai susunan yang lebih kompleks. Kemudian memiliki bobot molekul atau BM yang lebih besar. Kemudian tidak menunjukkan peristiwa mutarotasi atau mutasi ya, berputar untuk berubah. Tidak dapat mereduksi, tidak dapat membentuk oxazon, kemudian relatif stabil dari pengaruh alkali. Alkali itu maksudnya basa-basa ya. Kalau untuk pH itu pH yang tinggi kalau alkali itu, atau mendekati ya bisa 7 atau di atas 7. Untuk karbohidrat majemuk ya memiliki susunan kompleks atau disakarida ya, dapat dihidrolisis oleh HCl encer panas dan enzim glikosidase ya. Jadi kalau untuk dengan bahan kimia itu bisa menggunakan HCl ya, HCl yang encer ya atau tidak pekat. Kemudian bisa juga menggunakan enzim. Enzim itu bisa di dalam tubuh ya, baik manusia ataupun hewan. Untuk jenis-jenis dari karbohidrat majemuk itu ada antara lain adalah sukrosa, maltosa, laktosa, dan trehalosa. Seperti yang sebelumnya dijelaskan pada grafik bagan karbohidrat tadi. Oke. Yang pertama adalah oligosakarida ya. Adalah polimer dengan derajat polimerisasi 2 sampai dengan 10. Biasanya bersifat larut dalam air. Jadi oligosakarida ini bisa larut dalam air ya. Terdiri dari dua molekul yang disebut disakarida ya. Jadi dua molekul atau disakarida. Bila tiga molekul dia disebut triosa. Bila sukrosa terdiri dari molekul glukosa dan fruktosa, laktosa terdiri dari molekul glukosa dan galaktosa. Jadi ada beberapa ikatan. Jadi oligosakarida itu bisa 2 atau 3 ya. Selanjutnya adalah sukrosa ya. Dinamakan sebagai gula tebu atau gula bit ya. Jadi sukrosa ini yang biasa digunakan menjadi gula pasir ya, atau pemanis untuk makanan dan minuman. Sukrosa juga terdapat dalam buah dan sayuran ya tentu ya, karena untuk gula bit ini ya dari buah bit, kemudian gula tebu tentunya dari tebu. Kemudian terdapat juga pada madu, jadi madu juga mengandung sukrosa. Bila dicerna atau dihidrolisis, sukrosa pecah menjadi 1 unit glukosa dan 1 unit fruktosa. Jadi sukrosa terdiri dari 2 gula sederhana yaitu glukosa dan fruktosa. Selanjutnya adalah maltosa atau gula malt ya. Gula malt ini tidak terdapat bebas ya. Atau disebut maltosa ya, atau gula malt, terbentuk pada setiap pemecahan pati. Jadi terbentuknya dari pati, seperti yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan bila benih atau biji berkecambah dan di dalam usus manusia pada pencernaan pati. Jadi kalau maltosa ini tidak terdapat bebas, contohnya ini adalah pemecahan pati. Jadi kalau kita pernah mendengar itu ya,
sarapan atau sereal malt ya. Jadi itu mengandung gula malt itu biasanya dari gandum, misalnya patinya adalah gandum atau jenis-jenis yang lain yang mengandung pati ya. Kemudian bila dicerna atau dihidrolisis, maltosa menjadi 2 unit glukosa. Jadi maltosa ini terdiri dari 2 glukosa. Kalau sebelumnya terdiri fruktosa dan sukrosa, kalau maltosa terdiri 2 glukosa. Nah, kita lihat contoh strukturnya ya. Ini adalah maltosa tadi terdiri dari 2 glukosa ya. Jadi ikatan glikosidik ya. Nah, ini kalau kita lihat begini ya. Ini adalah glukosa, ini adalah glukosa ya. Ini juga glukosa, ini juga glukosa. Kalau yang ini ikatan alfa P4 glikosidik, sedangkan yang ini P0 ya, P0 ya, 40 alfa D glikopiranosil ya, beta D glukopiranosa atau maltosa. Jadi ada 2 jenis ya di sini. Ada alfa dan ada beta menjadi ikatan glukosa terdiri dari 2 glukosa menjadi maltosa. Ya, itu adalah contoh struktur dari maltosa sendiri. Selanjutnya kita lihat adalah laktosa. Ya, laktosa ini gula susu ya. Hanya terdapat dalam susu dan terdiri dari 1 unit glukosa dan 1 unit galaktosa ya. Jadi laktosa adalah glukosa dan galaktosa ya. Kenapa kalau kita mendengar iklan susu ya mengandung laktosa berapa persen atau berapa miligram gitu ya, itu kaitannya dengan gula ya. Jadi susu yang mengandung laktosanya tinggi itu akan terasa lebih manis gitu ya. Gula yang paling tidak manis ini ya, gula yang paling tidak manis skalanya itu hanya 1/6 ya. Jadi yang paling rendah, kalau skala paling tinggi adalah 6, kalau laktosa adalah 1 dan lebih sukar larut daripada disakarida yang lain. Jadi untuk laktosa ini sulit untuk larut ya, atau dilarutkan. Oke, nah ini adalah contoh dari struktur laktosa ya. Ini bisa dilihat hampir mirip ya tadi, hanya saja bentuk bagiannya terdiri dari beberapa unsur yang berbeda. Ada 2 unsur ya, ada antara ini ya dengan ini, kemudian ini adalah ikatannya, kemudian ini juga ya, dan ini adalah ikatannya pada ikatan OP4 ya. Karena dia ada 4 O ya, sehingga ini namanya adalah laktosa. Oke, itu untuk contoh struktur. Selanjutnya ya trihalosa. Seperti maltosa terdiri dari 2 unit glukosa, dikenal juga dengan gula jamur. Jadi trihalosa ini disebut atau sering dikatakan sebagai gula jamur ya. Kemudian sebanyak 15% dari bahan kering jamur itu terdiri dari trihalosa ya. Trihalosa juga terdapat dalam serangga. Jadi ada beberapa serangga juga mengandung Kemudian ini adalah polisakarida ya. Polisakarida dalam bahan makanan berfungsi sebagai penguat tekstur ya. Jadi apa saja yang ada pada polisakarida, namanya poli ya, berarti banyak. Sakaridanya terdiri dari banyak sakarida. Itu antara lain adalah selulosa, hemiselulosa, pati, dan lignin. Dan bagian sumber energi pati, detrit, glikogen, dan fruktan. Jadi kalau selulosa misalnya ya,
Contohnya selulosa atau hemiselulosa itu adalah serat. Kalau kita makan sayur ada yang nggak bisa atau sulit dicerna, serat-serat kasarnya itu bisa termasuk dalam selulosa atau hemiselulosa, dan itu disebut juga dengan polisakarida. Polisakarida penguat tekstur, ya, tidak dapat dicerna dalam tubuh. Nah, tadi ya seperti yang saya jelaskan ya sebelumnya bahwa selulosa tadi bisa juga dalam bentuk serat-serat pada tumbuh-tumbuhan ya atau makanan ya. Makanya dia merupakan serat yang menstimulus enzim-enzim pencernaan. Jadi kalau dia mengandung serat tentunya mempermudah dalam pencernaan. Polisakarida merupakan polimer molekul monosakarida yang dapat berantai lurus atau bercabang. Jadi polisakarida ini adalah polimer dari molekul gabungan dari monosakarida, bisa dia rantainya lurus ya atau bercabang seperti contoh struktur sebelumnya. Kemudian amilum ya, ini amilum adalah cadangan persediaan makanan bagi tumbuh-tumbuhan ya. Terdapat pada akar, biji dan umbi, sumber kalori yang penting bagi tubuh, rasanya tidak manis ya. Terjadi pada proses asimilasi dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya umbi kayu ya, kentang, sagu dan gandum. Jadi amilum itu biasanya kalau makanan atau umbi yang mengandung amilum itu akan lebih lengket. Contohnya misalnya sagu ya, sagu itu ketika kita masak akan jadi lengket. Kemudian contohnya yang paling kelihatan adalah misalnya ketan ya, beras ketan itu mengandung amilum atau amilopektin biasanya sebutnya, itu sangat tinggi sehingga dia lengket ya. Nah, itu menandakan adanya kandungan dari amilum. Selanjutnya adalah glikogen ya, suatu glukosan ya, merupakan karbohidrat cadangan hewan, zat pati hewan atau animal starch ya, atau pati dari hewan. Terdapat dalam hati ya. Glikogen hati fungsinya untuk mengatur gula darah ya. Terdapat dalam otot, itu glikogen otot namanya, fungsinya sebagai sumber energi tubuh. Kemudian ada juga di tanaman tingkat rendah ya, seperti kapang ya, atau tanaman paku ya, atau jamur ya. Kemudian selanjutnya adalah polisakarida non pati atau non serat ya. Serat adalah zat non gizi ya. Ada dua jenis serat, yaitu serat makanan dan serat kasar atau crude fiber. Serat makanan adalah serat yang tetap ada dalam kolon ya, atau usus besar setelah proses pencernaan, baik yang berserat, yang larut dalam air maupun tidak larut. Sedangkan serat kasar adalah serat tumbuhan yang tidak larut dalam air. Jadi ada serat halus dan serat kasar ya. Oke, selanjutnya adalah serat tidak larut ya, atau selulosa. Jadi sebelumnya telah dijelaskan bahwa selulosa ataupun hemiselulosa itu merupakan serat yang tidak larut ya, merupakan bagian dinding utama dari dinding tumbuh-tumbuhan. Selulosa melewati saluran cerna secara utuh. Jadi kalau serat itu tadi yang dalam bentuk selulosa itu tidak bisa dicerna ya, tidak bisa dicerna dalam tubuh. Kemudian selulosa melunakkan dan memberi bentuk fases karena mampu menyerap air sehingga mampu gerak peristaltik, membantu defekasi dan mencegah konstipasi atau konstipasi itu melilit ya, perut sakit perut yang melilit karena tidak bisa buang air.
Nah, selanjutnya serat tidak larut hemiselulosa ya, merupakan bagian utama serat serelia. Kalau yang tadi sayur-sayuran, dinding tumbuh-tumbuhan ya. Kalau ini merupakan bagian utama serat serelia. Jadi hemiselulosa itu di tanaman-tanaman serelia. Kemudian lignin memberikan kekuatan pada struktur tumbuh-tumbuhan, merupakan bagian keras tumbuh-tumbuhan sehingga jarang dimakan. Jadi contoh serat tidak larut lignin itu adalah batok kelapa. Nah, itu adalah serat, tapi dia dalam kandungannya adalah lignin sehingga keras ya. Dan itu jarang dimakan kecuali kelapa muda ya yang masih itu buat rujak. Tapi itu beda ya karena belum mengeras. Lignin sesungguhnya bukan karbohidrat ya. Bukan karbohidrat lignin. Lignin ya lignin gitu ya. Kemudian serat larut air ya, contohnya adalah pektin, gam, dan mukilase ya, terdapat di sekeliling dan di dalam dinding sel tumbuhan. Serat ini larut air atau mengembang dalam air sehingga membentuk gel. Nah, sehingga dalam industri pangan digunakan sebagai pengental atau emulsifier atau stabilizer ya. Jadi serat larut air ini adalah serat yang bisa larut di air. Kalau kena air dia akan larut. Kemudian ada pektin ya. Secara umum terdapat dalam dinding sel primer tanaman antara selulosa dan hemiselulosa. Senyawa pektin berfungsi sebagai perekat antar dinding sel ya. Jadi lemnya ya, lem dari selulosa dan hemiselulosa. Diklasifikasi menjadi 3 kelompok senyawa yaitu asam pektat ya, asam pektinat atau pektin dan asam protopektin. Kandungan dalam tanaman bervariasi berdasarkan jenis tanaman. Kemudian selanjutnya adalah polisakarida yang lain atau jenis lain. Ada beberapa adalah ini adalah gum arabic yang dihasilkan dari batang pohon akasia ya. Jadi dari batang pohon akasia itu mengandung gum arabic atau polisakarida. Kemudian agar-agar didapat dari ganggang merah ya, ini tumbuhan ganggang merah. Kemudian ada juga asam alginat atau natrium alginat dihasilkan dari ganggang laut ya. Nah, ini banyak manfaatnya. Alginat ini bisa digunakan di industri juga, kosmetik dan lain-lain. Kemudian keragenan didapat dengan mengekstraksi lumut jenis Irlandia dengan air panas. Digunakan sebagai stabilizer pada industri coklat dan hasil produksi susu. Oke, baik. Ini ada pop quiz ya. Jadi silakan dicatat, didengarkan baik-baik. Soalnya pop quiz. Saya tidak akan menampilkan soalnya karena agar kalian mendengarkan videonya sampai dengan selesai untuk belajar kalian juga. Jadi silakan apa perbedaan asam amino esensial dan asam amino non esensial? Ya, saya ulangi pertanyaan pop quiznya. Apa perbedaan asam amino esensial dan asam amino non esensial? Oke ya, paham? Oke. Jadi itu kuisnya. Nanti silakan kalian upload jawabannya di link presensi kehadiran. Oke. Nah ini jangan lupa ada presensi kehadiran. Silakan dicatat boleh ya, atau di screenshot. Ini ada presensi kehadiran ke pertemuan ketiga dengan tugas ya, pop quiz tadi nanti diupload di link tersebut. Kemudian materi silahkan di-download di sini, materi bentuk PDF bisa di-download. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait kuliah. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.